Setiap pekerjaan memang punya tantangan dan kesulitan yang harus dilewati. Tapi apa jadinya jika yang dihadapinya adalah makhluk halus? Namaku Bagus. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku sekitar 3 bulan yang lalu. Usiaku bisa terbilang masih muda. Tahun 2018, aku baru saja lulus dari SMA. Latar belakang keluarga aku memang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Hal itu yang mengharuskanku untuk tidak melanjutkan ke jenjang kuliah karena masalah ekonomi. Sehingga aku memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan saja. Dan sampailah saat itu. Akhirnya aku mendapat panggilan pekerjaan. Bekerja di salah satu kantor travel yang ada di sekitaran Bandung Selatan. Kantor perusahaan ini berada di area ruko berlantai 3. Lantai satunya memang dipakai sebagai tempat parkir. Sedang lantai 2 dan 3 adalah kantornya. Saat itu, aku diterima bekerja sebagai cleaning service. Pekerjaannya dibagi menjadi 2 shift. Shift siang dan malam. Ketika itu aku ke bagian shift siang dan akan berakhir sampai malam hari. Tidak pernah ada yang aneh di kantor itu, sama sekali. Kecuali hari itu. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah memasuki maghrib. Ku dengar azan maghrib sudah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun bergegas ke kamar mandi, berencana untuk mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Saat hendak ke kamar mandi, aku melihat temanku sedang asik ngobrol santai. Asik banget nih. Lagi ngobrol apaan sih? Biasa, lagi curhat. Begitu jawab temanku. Lalu dia pun bertanya lagi padaku. Gus, mau kemana emangnya? Oh, mau ke ruang atas, mau sholat maghrib. Saat itu raut wajah kedua temanku seketika berubah. Terlihat tegang dan mereka tiba-tiba menawarkan kenapa tidak sholat di masjid saja. Karena ruangan di atas jika masuk malam hari penerangannya kurang. Begitu katanya. Aku pun hanya membalas dengan senyuman sambil melanjutkan langkahku ke atas. Memangnya kenapa kalau lampu penerangannya kurang? Nggak takut kok. Lagian siapa juga yang mau gangguin orang beribadah? Hantu. Ada-ada aja. Sampailah aku di lantai atas. Aku pun mulai mengambil air wudhu. Dan ruangan yang kupakai untuk sholat itu berdampingan dengan ruang office. Karena kebetulan hari ini hari libur, hari Minggu, jadi tidak ada orang yang masuk di bagian office. Setelah selesai, aku pun duduk dan berdoa. Hingga tiba-tiba
aku mendengar ada yang membuka pintu. Refleks aku menoleh ke belakang. Kulihat pintu masih tertutup. Tadi perasaan ada yang buka pintu. Tapi kok pintunya masih ketutup ya? Karena penasaran, aku langsung keluar ruangan. Dan tidak ada siapa-siapa. Sampai siapa tuh? Ku dengar ada suara meja dan kursi yang digeser. Semakin penasaran, aku masuk ke ruang office. Karena pintunya saat itu sudah terbuka. Mungkin ada orang, pikirku. Dengan santai aku masuk ke ruangan office yang saat itu terbuka. Ada sekitar 4 meja yang berjajar, dan setiap meja dibatasi sekat kayu. Samar ku dengar ada komputer yang menyala. Ku dengar ada suara yang mengetik-ketik di keyboard. Dan juga terdengar suara mouse seperti diklik. Ya, ada yang sedang bekerja di sana. Aku coba mengintipnya, mencari lebih jelas dari mana asal suara itu. Dan ternyata memang ada orang di sana. Di salah satu meja, kulihat seorang perempuan berpakaian kemeja putih sedang duduk membelakangiku. Siapa ya? Mungkin ada yang kerja lembur. Entahlah. Untuk lebih memastikan lagi, aku pun mendekatinya. Karena penasaran siapa yang masuk kerja di hari libur seperti ini. Ya, memang bisa saja ada kerjaan mendadak. Begitu pikirku. Aku pun dekati perempuan itu untuk sekedar menyapanya. Kini aku tepat berada di belakangnya. Punten, Mbak, tumben Mbak, hari Minggu kerja. Ada kerjaan mendadak ya? Aku bertanya padanya. Namun dia tidak menjawab. Mungkin sedang fokus mengetik, pikirku. Namun aku agak sedikit curiga. Memang aku belum lama kerja di sini. Tapi sepertinya perempuan ini aku tidak pernah melihatnya. Aku pun memberanikan diri menepuk bahunya. Mbak. Dan refleks dia pun menoleh lalu. Astaga. Ketika dia menoleh ke arahku, sangat jelas terlihat mukanya hancur. Aku tidak tahu siapa dan apa yang kulihat itu. Jantungku berdegup kencang. Ada banyak darah yang keluar di muka itu. Seketika aku mundur perlahan. Dan
Tiba-tiba sosok itu kini berdiri, berbalik arah kepada aku dan berjalan terseok mendekatiku. Samar ku dengar suara bisikan yang mulai terdengar seperti mengelilingiku. Suaranya terdengar mengelilingi seluruh isi ruangan ini. Samar juga terdengar suara tertawa yang sangat menakutkan. Sosok perempuan itu masih kulihat berjalan terseok sambil mendekatiku, namun yang ku dengar kini banyak sekali suara teriakan-teriakan, suara tangisan yang entah datang dari mana. Sampai akhirnya aku menutup mata aku dan coba berdoa di dalam hati. Ketika aku lihat lagi ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup sangat kencang. Keringat dinginku mulai bercucuran. Aku ketakutan. Hingga dari pojok ruangan itu kulihat ada kain yang bergerak-gerak. Awalnya kupikir itu gorden di depan jendela. Namun setelah jelas kuperhatikan lagi, seperti kain yang bergerak putih itu bukanlah gorden jendela tapi pocong. Sontak aku langsung berdiri, berlari keluar dari ruangan office itu. Namun ketika akan keluar, pintunya tidak bisa dibuka. Kenapa? Ketika aku tengok, sosok pocong itu masih berada di pojok ruangan, dan ketika aku berkedip, sosok itu hilang. Aku coba lagi membuka pintu dan astaga, kini sosok pocong itu tepat berada di depan pintu. Wajahnya seperti terbakar, dengan mata yang membelalak dan mulutnya yang menganga. Tercium bau busuk yang sangat menyengat di ruangan itu. Nafasku mulai sesak dan aku pun terjatuh. Kini ku dengar suara yang aku kenal memanggilku. Aku pun terbangun dan menceritakan kejadian yang ku alami. Ternyata temanku yang membangunkanku. Temanku yang bekerja di sana, salah satunya bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Dan dia bilang jika sudah memasuki malam hari, ruangan di lantai atas memang terbilang angker. Sudah banyak karyawan yang didatangi dan diganggu oleh penunggu lantai atas kantor itu. Apalagi jika orang sompral. Makanya jarang sekali ada yang ke lantai atas jika sudah malam. Dan konon,
Katanya, ruko-ruko di situ dulunya bekas kuburan. Pantas saja seperti itu. Dan aku pun tersadar. Sampai saat ini, aku masih bekerja di sini. Dan kini aku tahu, sebuah peraturan tidak tertulis bahwa tidak boleh naik ke lantai atas itu jika malam hari.